Teknologi JKT Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Rota selaku guru mata ekonomi di SMA Islam Amannya di Batang. Assalamualaikum Bu Rota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu. Sebelum nanti saya mengamati jalannya kegiatan pembelajaran di kelas, kita melakukan supervisi kelas ya, melakukan pra-observasi. Adapun tujuannya dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bu Rota lakukan dan kenapa kita melakukan pra-observasi. Itu adalah sebagai proses awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bu Rota lebih siap dan percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu terkait nanti tujuan pembelajaran yang kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti Bu akan terapkan di kelas seperti apa? Oke, tujuan pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu ada yang pertama mengidentifikasi jenis tenaga kerja, yang kedua ada mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan, yang ketiga membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, yang keempat menganalisis masalah ketenagakerjaan, dan yang terakhir itu ada menguraikan solusi mengatasi masalah ketenagakerjaan Pak. Gitu. Kemudian untuk bagian pengembangan area pengembangannya yang seperti apa? Untuk area pengembangan itu ada kesiapan belajar, yang mana ada sarana dan prasarana belajar. Profil belajar dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa Pak, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas itu yang mungkin strategi atau metode pembelajarannya seperti apa? Oke, untuk strategi metode pembelajarannya itu yang pertama menyampaikan materi ya Pak ya, secara klasikal dan membimbing diskusi secara kelompok individu juga. Kemudian siswa mencari sumber literatur baik dari buku atau browsing di internet. Kemudian menggunakan PBL ya, model pembelajaran project based learning. Dan ini yang terakhir ada menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emotional learning atau SELA. Baik, nanti saya akan melakukan supervisi. Kita melihat dan mencatatnya nanti di kelas. Nah, terus setelah kita melakukan kegiatan percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Jadi setelah nanti observasi kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, nanti didampingi oleh Bu pengajar praktek yaitu Bu Natifah Mirna. Itu terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk bersedia berbincang-bincang dalam kegiatan pra observasi ini. Ya. Sampai ketemu di kelas Bu. Ya. Percakapan kita hari ini sampai ketemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita masuk ke pelajaran ekonomi ya. Kita berdoa dulu ya. Silakan untuk Faril masuk ke depan dipimpin doa. Doa dalam hati saja. Sebelum mulai pembelajaran ekonomi hari ini, doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Faril. Masih semangat belajar ya? Masih. Oke. Harus tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita kalian. Jangan mengabsen kalian dulu. Anggita, Bambang, Bayu, Pak Indonesia, Hadir, Dani, Devara, Hadir, Pak Raza, Faril,
Hadir. Gilang, Hadir. Rima, Ilyas, Intan, Ija, Hadir. Azam, Hadir. Anam, Muslimah, mana? Nada, Hadir. Neza, sakit. Ya, semoga lekas sembuh ya. Nah, untuk ekonomi hari ini kita akan masuk bab 3 yaitu tentang ketenagakerjaan ya. Nah, ketenagakerjaan ini membahas tentang apa? Berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan ya, betul. Nah, apakah kalian pernah melihat orang bekerja? Nah, pekerjaan apa saja kira-kira? Ya, silakan. Banyak Bu, ada guru, bidan, dokter, tukang, atau kuli bangunan perdagangan. Ya, oke ya. Di situ ada orang bekerja sebagai guru ya, bekerja sebagai bidan, dokter ya, kuli ya, pedagang ya. Itu adalah pekerjaan ya. Namun selanjutnya ya. Nah, apa bedanya ya pekerja ya seorang guru dengan orang yang bekerja kuli bangunan? Bedanya apa? Ada yang tahu? Saya. Oh iya, silakan Mbak. Beda Bu, kalau pekerjaan guru disebut pekerjaan yang mempunyai upah atau gaji yang banyak. Dan guru sekolahnya sampai ke perguruan yang tinggi Bu. Sedangkan kuli bangunan, dia pendidikannya rendah dan upah atau gajinya tidak sebanyak guru. Bekerjanya apabila jika ada job saja, dan sedangkan guru bekerjanya setiap hari Bu. Iya, betul ya. Beda. Mau jadi guru atau kuli bangunan, atau mau jadi dokter, jadi bidan, atau insinyur, atau yang lain, presiden, wakil presiden boleh ya? Ya, boleh ya. Berarti itu kalian pasti memilih untuk bekerja di pekerjaan yang tingkat pendidikannya tinggi ya. Itu cita-cita ya. Oke ya, nggak apa-apa. Bagus ya. Nah, maka dari itu agar cita-cita itu tercapai, berarti kalian harus lebih semangat sekolah, lebih semangat menuntut ilmu, lebih semangat untuk belajar, ya. Jangan ada bolos-bolosan, begitu ya? Iya, ya. Pokoknya pantang mundur sebelum cita-cita tercapai. Di sini ada tujuan pembelajaran ya, berarti hari ini tujuan pembelajarannya itu ada mengidentifikasi jenis tenaga kerja, kemudian mendeskripsikan konsep ketenagakerjaan, membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, menganalisis masalah ketenagakerjaan, menguraikan solusi mengatasi masalah ketenagakerjaan. Oke. Nah, model pembelajaran hari ini ya itu menggunakan PBL atau Project Based Learning ya. Integrasi pembelajaran diferensiasi berbasis Social Emotional Learning atau SEL ya. Peta konsep dari ketenagakerjaan itu ada pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, ya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah dan pengangguran. Dari kedua gambar di bawah ini, ya, bedanya apa itu? Siapa yang tahu gambar atas apa, gambar bawah apa? Gambar atas dokter, gambar yang bawah
Riza, Azam, Bambang, dan Rikza. Ya, silakan untuk berkumpul dengan teman-temannya yang satu kelompok. Ya, silakan untuk berkumpul. Ayo, satu. Ini ada tugas diskusi ya untuk materi ketenagakerjaan. Nanti saya bagi tugasnya sesuai dengan kelompok gaya belajar kalian ya. Nah, silakan ini ya untuk kelompok visual, kelompok auditori, kemudian ada kelompok kinestetik ya. Oke, kalau sudah ya, nanti ini ada 25 siswa. Saya bentuk menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya sekitar 8 sampai 9 orang ya. Jadi tidak sesuai 8 orang karena ada yang tidak berangkat karena sakit dan izin. Oke, akan memperhatikan video ketenagakerjaan yang akan saya putar. Halo teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ya. Untuk selanjutnya ya, kita sampai pada sesi diskusi. Untuk kelompok gaya belajar visual, mana visual? Ya, tangannya mana visual? Ya, oke. Berdasarkan video yang kalian perhatikan tadi ya, barusan saja, itu terdapat materi tenaga kerja. Ya. Nah, diskusikan dengan kelompokmu, tuliskan ya arti atau definisi dari tenaga kerja itu apa. Kemudian definisi dari tenaga kerja terdidik itu apa? Ya, terus tenaga kerja terlatih itu apa? Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu apa? Kemudian kalian mengklasifikasikan ya profesi manakah yang masuk ke dalam tenaga kerja terdidik, ya, tenaga kerja terlatih, kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Setelah selesai semuanya, nah nanti kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Begitu ya? Ya, silakan untuk dikerjakan, didiskusikan. Ayo silakan untuk diskusi, Mas, Mbak. Ya. Mulai diskusi. Terus ada pertanyaan lagi? Ini lagu ya. Ini lagu berarti kalian membuat liriknya. Ya. Nah. Ya. Ini kalian presentasi dulu ya. Dipaparkan dulu. Setelah dipaparkan ini semua. Kami dari perwakilan kelompok gaya belajar kinestetik ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan mendefinisikan berbagai profesi, ini guru dan sebagainya. Guru adalah seseorang profesional yang mengajar siswa sesuai dengan pedoman kurikulum. Seorang guru termasuk memberikan PR,
menilai tes, mendokumentasikan kemajuan, dan menjaga komunikasi dengan orang tua. Sebagai guru berkomunikasi dengan mengevaluasi kebutuhan untuk memastikan setiap siswa merasa tidak terbebani dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Tugas dan tanggung jawabnya ialah 1. Bertanggung jawab merencanakan dan mempersiapkan kegiatan KBM di dalam kelas. 2. Memantau hasil pembelajaran dan mempersiapkan kegiatan untuk mendukung hasil pembelajaran. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Baik, jika ada penjelasan dari saya ulang jelas, bisa ulangi dengan cara dan lempar pertanyaan. Aku. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi dari suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi? Baik, profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu, atau keterampilan khusus adalah profesi memiliki suatu kode etik, profesi memiliki organisasi profesi, contohnya profesi guru memiliki organisasi profesi yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, selanjutnya Mbak untuk memaparkan diskusi teka-teki. Oke, selanjutnya kami akan memberikan teka-teki profesi kepada teman-teman semuanya untuk teman-teman agar bisa menjawab teka-teki yang saya sampaikan. Untuk teka-teki pertama, saya sering berada di jalanan, terutama di traffic light. Peluit adalah salah satu alat yang membantu pekerjaan saya. Tugas utama saya adalah mengatur sirkulasi kendaraan di jalan agar tertib. Siapakah saya? A. Satpam, B. Tentara, C. Polisi lalu lintas, dan D. bodyguard. Ya, silakan untuk dipikirkan baik-baik. Siapakah saya dari pernyataan ciri-ciri yang diberikan? Saya. Oh ya. Kami dari kelompok visual akan menjawab teka-teki dari Kak Tentara, polisi lalu lintas. Dan kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi visual klarifikasi profesi guru. Berdasarkan video yang kami perhatikan terdapat tenaga kerja di Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya. Saya dari kelompok auditori izin bertanya. Usia berapakah seseorang bisa dikatakan layak untuk bekerja? bisa diulangi. Usia berapakah seseorang bisa dikatakan layak untuk bekerja? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Umar. Seorang dapat dikatakan layak bekerja di usia 15 sampai 64 tahun karena usia tersebut merupakan usia produktif untuk bekerja. Berdiri kita ber-SBG. Kita sampai refleksi. Ya, tidak tegang. Santai. Ayo silakan berdiri semua. Ya, please. Sudah? Ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1, mengikuti ya? Iya. Sesuai arahan saya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 5. Tepuk 10. Lagi ya. Tepuk semangat. Ini dari kelompok belajar auditori ingin mempresentasikan diskusi kami. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya ingin bertanya. Sebutkan contoh tenaga kerja terdidik. Contoh tenaga kerja terdidik seperti dokter, guru, manajer, perawat, dan insinyur. Lagi. Ada lagi? Bagaimana cara mengangkat masalah tenaga kerjaan?
Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Sarjani. Cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dengan cara meningkatkan perkembangan usaha mandiri dan memperbanyak lowongan pekerjaan di dalam pemerintahan di Indonesia. Bu, tenang. Ayo silakan. Ya. Baik, saya dari kelompok auditori akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh kelompok kami. Ya, diperhatikan ya semuanya ya. Ya, suaranya lebih keras. Ya. Ketenaga kerjaan minimal 15 tahun. Ada tenaga terdidik, ada tenaga terlatih, ada yang tidak keduanya. Sekian dari kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Sangat bagus sekali, Masya Allah. Akan ya Mas ya, jadi cerita lagu ya. Nah, apa yang kalian dapatkan dari presentasi tadi? Bahas apa saja? Hah? Profesi. Terus? Jenis. Masalah Pengertian apa? Ketenaga kerjaan. Terus? Masalah. Betul. Manfaat. Ada lagi? Usia produktif. Ya, betul. Ya. Gimana? Masalah. Ya, solusi tadi ya sudah ya. Terus dari sini, nah tercipta muncullah lagu ketenaga kerjaan. Adanya teka-teki juga ya. Oke, nah dari tadi kalian presentasi ya, untuk penampilan kalian sudah baik ya. Nah ini penilaian dari saya ya. Terus penyampaiannya juga sudah baik, komunikasinya juga sudah baik ya. Isi dari yang disampaikan juga sudah baik, mengena ya. Kemudian tanggapan audionya juga baik, semuanya aktif ya. Untuk diskusinya juga kalian aktif untuk menyusun apa yang akan dipresentasikan, gitu ya. Oke. Nah, itu selanjutnya saya akan memaparkan pengertian dari ketenaga kerjaan ya. Mohon perhatiannya. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ya, bahwa tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum artinya ketika kalian sedang mencari pekerjaan. Kalau selama berarti artinya kalian ketika masih bekerja. Terus kemudian sesudah masa kerja berarti kalian masa pensiun atau purna ya. Oke. Nah, terdapat apa ini? Usia kerja juga ya. Tadi sudah dibahas saat presentasi ya. Ada yang tanya usia kerja. Berapa usia kerja yang produktif? 15 sampai 64 tahun. Ketika orang itu di bawah 15 tahun, apakah sudah bisa dikatakan usia produktif di bawah 15 tahun? Belum. Next. Ada pengertian ketenaga kerjaan, yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Berarti kesempatan kerja itu apa? Ibaratnya lowongan pekerjaan, sama ya. Kesempatan kerja, lowongan pekerjaan itu sama. Upaya meningkatkan kualitas kerja, yaitu ada peningkatan kualitas pendidikan, mengadakan latihan kerja, meningkatkan kualitas keterampilan untuk tenaga ahli ya. Berarti pengajarnya harus ditingkatkan kualitasnya. Nah, selain itu ketenaga kerjaan pun punya masalah. Masalahnya apa? Adanya tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja juga tinggi. Tadi menurut kalian bagaimana upaya yang dapat dilakukan ya? Dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Kira-kira untuk kelompok auditori apa? Untuk solusi ketenaga kerjaan
bagi tenaga kerja dan tidak dilakukan dengan cara penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Dari satu lagi dari kelompoknya ini Dinasari. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, diharapkan mampu memperbanyak tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi lapangan. Ya. Dua, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ya, itu ya. Bisa diulangi sekali lagi? Kurang jelas? Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, diharapkan mampu memperbanyak tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi lapangan. Dua, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ya, betul ya. Berarti dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta membuka lowongan kerja. Ya, itu adalah solusi ya, solusi ketenaga kerjaan yang sudah kalian tuliskan di situ. Oke, selanjutnya ini ada lembar LKPD. Silakan dikerjakan setelah kalian mempelajari materi ketenaga kerjaan ini biar lebih mendalam ya. Silakan bisa dikerjakan. Tugas terstruktur ya. Nah, ini diskusikan bagaimana dampak wabah COVID-19 yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun terhadap ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ya. Dikerjakan dan bisa dikumpulkan besok jam 9 pagi. Ya. Ya. Ini sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, sekarang review sebentar ya sebelum kita ke kesimpulan. Oke. Nah, hari ini kita banyak belajar ya dari materi ketenagakerjaan. Kira-kira kalian hari ini dapat materi apa aja? Kalian dapat belajar apa aja nih? Ya, dari auditori belajar apa aja kalian? Ini jenis-jenis profesi, jenis-jenis tenaga kerjaan. Terus untuk visual, apa lagi?
jenis-jenis profesi. Jenis-jenis profesi, apa lagi? Ketahui umur produktif. Mengetahui usia produktif. Oke, terus? Apa lagi? Ketahui masalah dari tenaga kerjaan. Masalah. Iya, berarti dapat mengklasifikasikan ya tenaga terdidik, terlatih, tidak terlatih. Ya, terus kemudian ada solusi juga ya. Ya, oke, baiklah. Sekarang kita tarik kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya yang pertama ada ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja ya, mulai dari sebelum ya, selama hingga setelah masa kerja. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya, yang ketiga ada usia produktif tadi ya 15 sampai 64 tahun. Oke. Ya, memang untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita bersama-sama membaca hamdalah. Yuk kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Saya Agung Rangki, di angkatan 11. Kali ini saya bersama Bu Rota dan Ibu Nadifah Mirna akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Rota, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada kegiatan hari ini kita akan melakukan percakapan terkait pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu terkait bagaimana perasaan Ibu selama observasi kemarin. Perasaan saya sangat senang Pak ya terkait jalan kegiatan observasi kemarin, dan melalui observasi kemarin saya bisa melihat area kekuatan serta beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran IPS. Untuk area pengembangannya bisa diceritakan kembali Bu? Oke, area pengembangan di kelas itu ada kesiapan belajar, ada sarana dan prasarana belajar, kemudian profil belajar ada disesuaikan dengan gaya belajar murid, ya gaya belajar siswa, ada visual, auditory, serta kinestetik. Oke, terus yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang sudah dilakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Sudah, menurut saya sebagian besar sudah berhasil. Itu ya. Kemudian untuk kekurangannya apa Bu? Selama Untuk proses kemarin. untuk kekurangan yang saya hadapi kemarin saat proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa saat diskusi kelompok masih ngobrolnya tidak sesuai dengan tugas diskusi yang saya berikan gitu. Terus kemudian ketika masuk kelas ya ada siswa yang masih terlambat untuk masuk ke kelas mengikuti pelajaran kegiatan belajar. Nah, kemudian untuk rencana kedepannya seperti apa Bu? Rencana ke depan yang pertama meningkatkan semangat dan partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran, terus belajar mengelola lagi dengan baik ya, saat proses pembelajaran melalui banyak praktik dan latihan sesuai dengan yang ada di modul ajar saya, terus meningkatkan semangat serta motivasi siswa dalam proses pembelajaran gitu Pak. Iya. Terkait hal itu kira-kira kapan nih mau dilakukan rencana itu? Kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat ini Bapak, pada pertemuan berikutnya. Iya, gitu Bapak. Semoga apa yang Ibu nanti rencanakan bisa
finalisasi dengan sebaik mungkin. Iya, terima kasih Pak. Baik, untuk Bu Mirna, saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan pasca observasi. Ya, terima kasih Pak Agung, Bu Rotan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan coaching yang sudah berlalu ya, jadi dari awal pra observasi kemudian observasi dan ini adalah kegiatan pasca observasi. Saya melihat dari percakapan pasca observasi ini Ibu Rota sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid karena di situ ada unsur-unsur bagaimana Ibu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid begitu Pak. Jadi sudah bagus, saya rasa Pak Agung juga untuk kegiatan coachnya pertanyaan-pertanyaan ke Bu Rota sudah ada unsur-unsur alur ceritanya seperti itu Pak Agung. Terima kasih Bu atas masukannya. Demikian kegiatan pasca observasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.